Oke, berarti sekarang kita sudah masuk kepada materi tentang kebijakan perdagangan internasional ya, masih lanjut tentang bab perdagangan internasional. Nah, apakah itu perdagangan atau kebijakan perdagangan internasional? Jadi kebijakan perdagangan internasional itu adalah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi hubungannya dengan segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan yang terjadi di dalam sebuah negara. Biasanya ini khusus dalam kegiatan atau dalam kebijakan ekspor dan impor barang. Nah, kebijakan perdagangan ini timbul karena meluasnya jaringan hubungan ekonomi antar negara. Jadi setiap negara mempunyai hubungan ekonomi yang menimbulkan tindakan dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang disebut dengan kebijakan perdagangan internasional. Nah, kebijakan perdagangan internasional itu ada dua macam, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan impor, dan satunya lagi adalah kebijakan yang berhubungan dengan ekspor. Nah, kebijakan yang berhubungan dengan impor itu adalah kebijakan yang sering disebut dengan kebijakan proteksi. Artinya adalah kebijakan yang melindungi produksi dalam negeri. Nah, kebijakan yang melindungi produksi dalam negeri itu mempunyai tujuan. Kenapa produksi dalam negeri itu harus dilindungi? Untuk apa tujuannya itu? Salah satunya adalah memaksimalkan produksi dalam negeri. Jadi supaya produksi dalam negerinya itu maksimal, bisa juga memperluas lapangan kerja dan juga mempertahankan atau memelihara tradisi nasional. Kemudian tujuan lainnya adalah menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan saja. Dan yang terakhir, kebijakan proteksi itu dilakukan atau kebijakan impor itu dilakukan adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi atau stabilitas nasional yang dikhawatirkan akan terganggu jika kita hanya bergantung pada negara lain. Itu adalah tujuan dari kebijakan proteksi. Nah, kebijakan proteksi itu ada berbagai macam, yaitu mengenai tarif dan biaya masuk, larangan impor, kuota, subsidi, dan dumping. Nah, kita bahas satu persatu. Apakah itu yang dimaksud dengan tarif dan biaya masuk? Nah, tarif dan biaya masuk itu adalah kebijakan yang diberikan atau dibebankan atas barang yang melintasi daerah pabean. Jadi misalnya dari negara Indonesia mengimpor barang dari Malaysia, maka di situ akan dikenakan bea masuk. Nah, bea masuk ini diberikan atau dengan maksud untuk melindungi industri dalam negeri ya, atau dengan kata lain sebenarnya tarif dan bea masuk itu adalah pajak ya, diberikannya pajak atas barang impor atau barang luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Kemudian yang kedua itu adalah kebijakan larangan impor. Nah, kebijakan larangan impor ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri. Jadi pemerintah bisa membuat kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri dengan melarang beberapa produk atau beberapa barang dari luar negeri. Ya, tujuannya apa ya? Salah satunya adalah untuk meningkatkan produksi dalam negeri gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan tentang kuota. Nah, kuota ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembatasan jumlah. Artinya, barang yang boleh diimpor ke dalam negeri itu dibatasi jumlahnya oleh pemerintah. Ya, sedangkan kebijakan subsidi adalah kebijakan yang dipakai pemerintah untuk membantu setiap atau sebagian biaya produksi per unit barang dalam negeri. Tujuannya apa? Diberikan bantuan kepada produsen adalah untuk meningkatkan
produksi dalam negeri dan juga untuk bisa memproduksi barangnya lebih murah. Tujuannya bisa bersaing dengan barang impor sehingga nanti di dalam negeri tidak dikuasai oleh barang impor. Nah, yang terakhir kebijakan yang berhubungan dengan proteksi adalah dumping. Nah, dumping ini adalah kebijakan di mana pemerintah mengadakan atau menerapkan diskriminasi harga. Artinya pembedaan harga. Jadi maksudnya dumping ini diberikan adalah kebijakan yang menjual barang di luar negeri itu lebih murah daripada dalam negeri. Artinya barang tertentu itu bisa dijual di luar negeri justru lebih murah dibandingkan kalau kita menjualnya di dalam negeri. Nah, itulah yang disebut dengan dumping. Ya, selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Nah, macamnya kalau di bidang ekspor itu ada kebijakan diskriminasi harga, pemberian premi, larangan ekspor, politik dagang bebas, dan politik autarki. Nah, sekarang kita bahas satu persatu apa itu yang dimaksud dengan diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga ini adalah tindakan dalam penetapan harga barang ekspor yang berbeda antar negara yang satu dengan negara yang lain. Jadi misalnya kalau Indonesia mau ekspor barang A ke negara B dan C, maka harganya di antara B dan C itu berbeda. Itu yang disebut dengan diskriminasi harga. Kemudian kalau untuk politik dagang bebas itu adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Artinya pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas harus mengajukan dulu alasan memungkinkan bahwa setiap negaranya mempunyai spesialisasi dalam produksi barang tertentu, maka dia bisa mengadakan politik dagang bebas. Sedangkan untuk kebijakan larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Misalnya yang di Indonesia larangan ekspor kayu mentah. Jadi kayu mentah itu tidak boleh diekspor dalam bentuk mentahan. Bolehnya nanti kalau misalnya dia diekspor adalah dalam bentuk furniture atau misalnya dalam bentuk yang sudah menjadi produk jadi atau barang jadi. Kemudian kebijakan premi atau kebijakan pemberian premi ini hampir sama dengan yang tadi dalam kebijakan di bidang impor, yaitu kebijakan pemerintah untuk memajukan ekspor dengan cara memberikan premi. Premi itu maksudnya adalah kemudahan kepada produsen atau perusahaan untuk melakukan ekspor. Misalnya dalam hal apa? Misalnya dengan pembebasan pajak atau misalnya dikenakan pajak ekspor 0% atau diberikan fasilitas lain atau juga diberikan bantuan biaya produksi. Nah, ini yang disebut dengan kebijakan premi. Sedangkan kebijakan yang terakhir adalah kebijakan autarki. Artinya kebijakan ini adalah kebijakan perdagangan untuk menghindarkan diri dari pengaruh negara lain. Jadi baik secara politik, ekonomi maupun militer. Sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Jadi di sini memang berbeda, ya. Jadi misalnya seorang importir dalam melaksanakan pembayarannya harus membeli uang dolar terlebih dahulu pada suatu bank devisa dengan kurs yang berlaku, kemudian ditransfer kepada eksportir di Amerika. Jadi ini yang disebut dengan politik autarki. Oke. Nah, di dalam perdagangan internasional itu ada cara pembayarannya. Cara pembayarannya ada macam-macam, ya. Cara itu berarti bagaimana pembayaran itu dilakukan. Yang pertama adalah dengan menggunakan commercial bill of exchange atau trade bill, atau ini sering disebut dengan wesel. Kemudian private compensation, kemudian open account, cash payment, letter of credit, dan konsinyasi. Oke, jadi commercial bill of exchange itu kata gampangnya adalah pembayaran yang dilakukan dengan surat perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu di waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada semacam surat perjanjian atau surat perintah untuk
membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang lain dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi contoh gampangnya adalah adanya vessel gitu ya. Ini yang disebut dengan commercial bill of exchange ya. Nanti untuk berikutnya bisa kalian baca di modulnya ya untuk jelasnya. Kemudian kalau untuk private compensation itu jadi pembayaran di mana penyelesaiannya dengan utang piutang antara pihak importir dengan eksportir dengan mengalihkannya kepada penduduk yang masih dalam kawasan satu negara. Jadi maksudnya kalau misalnya orang Indonesia punya utang piutang dengan orang Singapura, nah itu bisa private compensation itu misalnya gini, misalnya si Noel itu punya hutang ke orang Singapura namanya si Alek. Nah, dan ternyata si Alek juga punya utang ke si Adam yang ada di Indonesia, dan begitu juga Adam punya utang yang dengan si Benny yang ada di Singapura. Nah itu nilainya sama, nilainya dua orang itu sama. Nah itu bisa dengan Noel membayarkan kepada Adam atau sebaliknya. Sedangkan yang di Singapura juga bisa. Jadi antara Alek dengan Benny yang ada di Singapura tadi itu bisa saling melunasi atau membayar utang piutangnya. Tetapi dengan catatan nilainya adalah sama, dan ini tidak mungkin sekarang terjadi. Jadi sudah tidak mungkin ada di zaman sekarang private compensation itu. Oke, kemudian kalau open account itu adalah pembayaran dengan cara kita mengirim dulu barang pada importir, jadi baru dilakukan pembayaran itu. Jadi kayak barang terima dulu baru kita bayar, itu yang disebut dengan open account. Kemudian kalau cash payment berarti pembayarannya secara tunai. Nah, kalau letter of credit itu adalah pembayaran dengan menggunakan jadi ada pihak yang dilibatkan, yaitu ada pihak bank issuing bank dan confirming bank. Jadi cara pembayaran ini adalah untuk para penjual dan pembeli dalam transaksi ekspor ataupun impor dengan surat jaminan transaksi jual beli barang atau antar negara yang dikeluarkan oleh pihak bank. Jadi itu disebut dengan issuing bank. Jadi antar bank yang melakukan pembayaran, gampangnya gitu. Jadi itu yang letter of credit gitu ya. Sedangkan kalau konsinyasi itu adalah pembayaran yang dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian, merupakan metode pembayaran konsinyasi. Jadi kalau barangnya sudah dijual semua, sudah terjual semua, baru dilakukan pembayaran. Itu yang disebut dengan cara pembayaran konsinyasi gitu. Oke, kalau misalnya ini belum jelas penjelasannya, nanti silahkan chat. Nah, silahkan nanti tulis komentar di webnya Bu Eti ya. Oke. Nah, sekarang next. Terakhir adalah alatnya. Nah, alat yang dipakai untuk pembayaran itu apa saja? Yaitu alat pembayarannya berupa devisa umum dan devisa kredit. Maksudnya apa itu devisa umum dan devisa kredit? Yang dimaksud dengan devisa umum itu adalah pembayaran yang bisa dilakukan dengan devisa itu berarti adalah valuta asing ya, valuta asing atau bentuk mata uang asing diterima dari hasil transaksi perdagangan internasional. Nah, kalau devisa umum bedanya dengan devisa kredit. Kalau devisa umum ini diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. Nah, sedangkan kalau devisa kredit itu berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Nah, itu bisa dipakai sebagai alat pembayaran perdagangan internasional. Oke. Nah, sekian penjelasan dari Bu Eti. Mungkin kalian kan lama nih nggak dengar suaranya Bu Eti, jadi kangen kan dengan suara Bu Eti, maka Bu Eti bikinlah video pembelajaran ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak
kekurangannya, karena Bu Eti masih juga belajar untuk membuat video ini. Jangan lupa nanti kalian buka juga channel Mata Guru ya, itu punya Bu Eti juga. Oke, terima kasih, see you, dah.